Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam tip and trik penjualan asuransi. Salah satu RM dari sebuah bank pernah bertanya kepada saya, Pak Rudi, bagaimana caranya kita meyakinkan nasabah untuk membeli produk asuransi? Saya sih sudah mencobanya beberapa kali, tetapi selalu gagal nih, Pak, alias gagal total. Dan saya hanya bilang kepada RM tersebut, berhentilah berpikir menjadi seorang penjual. Karena ketika kita berpikir seperti seorang penjual, maka kita dibebani secara psikologi untuk produk kita dibeli. Betul nggak? Nah, ketika tidak terjadi transaksi atau nasabah tidak jadi beli, maka kita merasa panik, useless, atau merasa gagal. Jadi, mulai hari ini berpikirlah sebagai seorang konsultan atau penasihat keuangan. Karena sebagai seorang konsultan, tugas kita hanya memberikan solusi serta meyakinkan atau mempengaruhi nasabah bahwa solusi yang kita sarankan adalah solusi yang tepat dan terbaik. Benar nggak? Masalah nasabah itu mau menerima atau tidak, bebaskan diri kita dari tekanan karena kita hanya menasehati atau meyakinkan. Jika nasabah tidak mau membeli atau tidak yakin dengan solusi kita, ya mau gimana lagi? Cuman itu bagian kita. Ingat ya, yang kita transfer itu adalah keyakinan atau belief kita. Dan keyakinan itu akan menular secara optimal ke orang lain atau ke nasabah kita jika kita sudah mengalaminya atau mempraktekkan keyakinan itu terlebih dahulu. Ya enggak? Saya jadi ingat sebuah kisah yang mungkin sudah pernah rekan-rekan financial advisor dengar tentang the enthusiastic salesman. Suatu kali ada seorang salesman sepatu dikirim ke daerah primitif terbelakang, di mana semua penduduknya belum memakai sepatu dan sandal. Setelah 1 minggu bertugas tanpa berpikir panjang, kemudian salesman ini pun meminta ditarik pulang kepada bosnya. Dia pun menyerah dengan berkata, "Tidak ada peluang di sini, bos. Bisnis di sini parah, prospeknya jelek. Tidak ada gunanya kita menjual sepatu dan sendal karena pasti di sini tidak ada orang yang membelinya." Tetapi kemudian ada salesman lain berkata, "Beri saya kesempatan, bos, untuk datang ke daerah primitif itu." Dan bosnya pun setuju. Dan beberapa saat kemudian setelah ia ditempatkan, salesman kedua ini kemudian menyampaikan pesan ke bosnya. Bos, marketnya luar biasa. Saya yakin saya bisa sukses di sini." "Bagaimana bisa?" saut bosnya. "Di sini semua orang benar-benar tidak menggunakan sepatu. Saya sangat-sangat yakin penjualan sepatu kita akan laris manis karena marketnya ciamik." At the end of the day, salesman kedua ini pun sukses. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan oleh salesman kedua? Bagaimana cara ia meyakinkan penduduk desa itu memakai sepatu dan sendal? Caranya mudah dan simpel. Yang pasti, ia setiap hari bangga memakai sepatu dan sendal dalam aktivitasnya, sambil terus promosi dan menceritakan kepada penduduk sekitar betapa enaknya, asiknya, nikmatnya sepatu sendal yang ia pakai. That's it, cuma itu. Nah, lewat kisah konyol ini, kita beroleh inspirasi bahwa sebelum kita bicara atau meyakinkan nasabah, apakah kita sendiri yakin dengan apa yang kita jual dan presentasikan? Apakah kita sendiri yakin dengan solusi yang kita berikan? Apakah kita yakin dengan produk yang kita tawarkan? Atau lebih jelepnya, apakah kita sudah menggunakan produk yang kita tawarkan? Jangan-jangan ya udahlah, jangan dibahas ya. Ingat, teman-teman, bahwa orang lain itu membeli karena ada transfer keyakinan loh. Dan keyakinan itu adalah energi. Energi itu tidak hilang tetapi hanya berubah bentuk. Energi keyakinan menjual akan berubah bentuk menjadi energi keyakinan membeli. Sesimpel itu. Dan keyakinan itu paling kuat datangnya dari pengalaman diri kita sendiri. Dan itu sangat mempengaruhi.
So, jangan pernah bicara tentang nasabah dulu atau orang lain dulu, tetapi bicara dulu tentang kita. Ketika kita masih ragu-ragu atau belum percaya dengan apa yang kita sendiri lakukan, maka kita tidak bisa meyakinkan nasabah. Bukti keyakinan terhadap asuransi itu dimulai dari ketika kita sendiri membeli asuransi. Dengan membeli sendiri, maka kita akan tahu pentingnya dan manfaat serta benefit dari asuransi tersebut. Maka dengan demikian sangatlah mudah untuk kita mempengaruhi atau meyakinkan nasabah. Bagaimana caranya? Mulailah dengan melakukan alokasi premi dari pendapatan, yaitu sebesar maksimal 20% dari total pendapatan setahun teman-teman. Dan tidak harus langsung ke angka 20% ya, karena pembelian asuransi itu tidak sekali, tetapi berkali-kali seiring dengan pertumbuhan lifestyle, pendapatan, dan kekayaan kita tentunya. Setelah mengalokasikan pendapatan kepada premi, maka tentukan uang pertanggungannya minimal 5 kali dari total pendapatan setahun rekan-rekan. Dan lakukan review setiap tahun atas polis kita atau polis-polis yang kita miliki. Apakah polis-polis yang kita miliki masih sesuai dengan kebutuhan sekarang atau tidak? Saya percaya energi dalam diri kita akan jauh lebih powerful ketika keyakinan itu datang dari pengalaman pribadi, bukan dari kisah orang lain. Dan keyakinan itu akan tertransfer kepada nasabah kita. Perhatikan contoh ini. Mana yang lebih powerful dalam mempengaruhi dari dua statement ini? Yang pertama, bro, kata temen gue, bakmi ABC yang ada di Bogor itu enak banget loh. Coba deh. Atau statement yang kedua, bro, gua kemarin jalan-jalan ke Bogor, makan di bakmi ABC. Gila coy, badabes banget, enak tenan. Pokoknya nggak ada obatnya bos. Coba deh. Pasti kita semua akan sepakat yang kedua lebih powerful. Karena kebenaran itu disampaikan berdasarkan pengalaman diri kita sendiri, bukan kata orang lain. Percayalah, saya pun memulai dari premi kecil senilai Rp200.000 per bulan 25 tahun yang lalu. Sekarang saya memiliki beberapa polis asuransi. Mungkin teman-teman selalu menimbang-nimbang biaya yang harus dikeluarkan untuk preminya. Ingat loh, premi itu bukan biaya. Karena biaya itu akan habis. Tetapi premi adalah benih yang ditabur, yang pasti tumbuh menciptakan pohon aset, yang suatu kali pohon itu buahnya akan kita panen. Bahkan di saat hal-hal di luar dugaan terjadi. Nah, saat terbaik membeli asuransi itu kapan? Kalau saya sih biasanya di saat dapat bonus atau insentif di luar gaji bulanan. So, akhir kata, belilah terlebih dahulu, maka orang lain akan membeli. Tahu nggak guys, pembelian asuransi yang terbaik itu sebenarnya kemarin. Karena hari ini kita sudah dilindungi. Dan pembelian terbaik kedua itu adalah hari ini. Karena besok kita sudah dilindungi. Dan yang terburuk itu adalah tarsok. Bentar besok. Karena nggak akan pernah terjadi. Setuju nggak? Saya cukupkan sampai di sini dulu. Sekali lagi, saya cuma memberikan inspirasi dan nasihat, tetapi semua terserah rekan-rekan. Tetap semangat, jangan lupa berlatih. Happy selling, happy closing. Thank you.